Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus dikejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue liburan lagi. Woi, buruan, deadline! Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya klien cantik gak perlu perhitungan. Nah, terima deh bukti transferannya. Semua urusan jadi simple. Aktifkan segera dari smartphone-mu tanpa ke bank. Profesional muda kita berbagi cerita, jadi inspirasi untuk semua. Ragam kisah tentang menggapai cita-cita, berkarya hanya untuk Indonesia. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya, kawan-kawan, selamat datang di Indonesia Muda Club, para profesional muda BUMN. Kan kali ini kita cukup mengembirakan. Kenapa? Karena kita masuk ke studio barunya IMC, ya, dan kita bekerja sama dengan UCTV. Jadi UCTV, teman-teman dari UCTV membantu kita dari Telkom. Ini adalah sinergi yang kita bangun. Bagaimana IMC yang tadinya berada di ruangan saya dan sekarang kita di sebuah studio yang tidak jauh juga dari Kementerian BUMN. Dan kawan-kawan muda, kali ini kita akan banyak membahas hal-hal baru di Indonesia Muda Club, dan saya berharap nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana sih anak-anak muda di BUMN di luar negeri untuk berkarya bagi bangsa dan tetap bisa menjunjung atau juga membawa nama baik Indonesia dalam dunia bisnis BUMN di internasional. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, teman-teman, kita hari ini ada 4 narasumber yang menemani kita. Bisa saya kenalkan, yang pertama ada siapa? Ya, ada dari Telkomcel. Telkomcel adalah anak perusahaan Telkom yang memberikan layanan telekomunikasi di Timor Leste. Ada yang hadir, ada CEO-nya, masih muda, ada Yogi Rizkian. Kemudian ada juga teman kita dari BNI di Fajar Fidrianto di New York. Halo Fajar, selamat sore. Selamat sore Fajar. Oke, kemudian ada Yeni Wiska, ini ada dari Timah, ada di London. Ya, dari London. Kemudian juga yang keempat, narasumber kita ada Tumbur Butar-Butar, ini Wika. Tumbur ini ada, Tumbur, kau ada di mana?
Oh iya, oke. Ini karena orang Medan, saya harus gaya orang Medan sama si Tumbur. Walaupun dia kuliah dari UGM, dia udah Jawa betul ini. Wajahnya wajah Batak, tapi hatinya Jawa. Kalau Fajar dan Yogi ini kayak gaya anak ITB nih. Ya bener nggak, Jar? Nah, ini anak-anak ITB yang masuk BNI. Kalau di Telkomsel sih masih oke lah, dia kan di teknologi. Fajar ini dulu kuliah di farmasi, tiba-tiba di BNI. Saya bingung juga nih. Harusnya dia yang menemukan vaksin corona, harusnya Fajar ini. Tapi dia lebih banyak ngurusin duit daripada ngurusin vaksin. Dan kemudian ada Yeni. Yeni dari Brawijaya ya? Yeni? Hah? Oh dari Ubaya. Ya dari Ubaya. Dan sekarang di Timah di London. Ini adalah kawan-kawan kita, anak-anak muda yang memberikan sumbangsihnya bagi Indonesia lewat BUMN. Dan yang pertama mungkin kita akan nanya nih dengan siapa ya? Yogi ya? Siap Bang. Ya Yogi. Ya Yogi. Yok, mau nanya nih Yok. Siap. Gimana caranya sampai lu bisa sampai di Timor Leste sana? Apakah karena lewat Atambua atau terbang lo? Awalnya malah nih waktu itu menarik Bang. Pertama kali saya datang lewat Singapura. Lebih aneh lagi karena waktu itu Gunung Agung meletus Bang. Oke. Jadi flight itu cuman ada dari Bali Bang ke Dili Bang. Oke. Waktu itu di Bali meletus, satu-satunya harus ke Singapura dulu, baru Singapura ke Dili. Wah, itu pengalaman pertama waktu datang ke Timor Leste. Harusnya gitu ya. dari Jakarta lu ke Kupang, dari Kupang lu naik bus, naik jalan mobil, lewat Atambua. Betul. Oke. Betul Bang. Gimana Yogi? Yogi kira-kira bisa berkarir di Telkomsel, Telkomsel dan ini gimana kira-kira sampai bisa di sana juga dalam karirnya gitu? Oke, mungkin saya mau share sedikit buat teman-teman semua yang menyaksikan. Nama saya Yogi Rizkian Bahar, saya CEO dari Telkomsel. Nah, jadi ini cucu Bang, bukan anak. Cucu, betul. Jadi cucu perusahaan Telkom, gitu ya. Nah, kenapa namanya Telkomsel? Biar deket-deket baunya sama Telkomsel, gitu ya. Makanya sehingga masyarakat di Timor Leste lebih mengenal Telkomsel seperti apa begitu. Dan yang hebatnya Bang, bahwa Telkom itu memiliki anak perusahaan namanya Telin. Nah, Telkom International. Nah, inilah yang mungkin banyak orang taunya Telkom tuh IndiHome. Nah, gitu kan Bang ya? Netflix. Nah, ini urusannya IndiHome sama Netflix. Enggak. Bahkan Telin ini namanya sangat harum Bang di dunia worldwide di sisi telekomunikasi. Saya kebetulan ada slide-nya. Oke, silakan. Slide-nya aja. Mungkin bisa di-share biar teman-teman tahu apa sih Telin gitu ya. Karena Telin itu kita singkat Telkom International. Jadi yang pertama tuh kita punya 4 pilar Bang Telkom. Telkom itu pilar pertama mobile. Nah, yang kita kenal Telkomsel gitu ya. Ini Telkomsel yang paling kuat di Indonesia. Nah, yang kedua adalah Telkom International, yaitu kita singkat Telin. Kita sudah menggelar hampir 250.000 kilometer Bang, fiber optik seluruh dunia. Mulai dari Indonesia menuju Europe, kemudian Indonesia menuju US. Luar biasa ini. Bahkan ini 6 keliling bumi gitu. Jadi kita bukan kaleng-kaleng Bang, internal. Jadi kalau Bang Abang bilang go global, kita benar-benar go global. Dan kita punya 10 office, global office. Salah satunya di US. Nah, ini ketemu Mas Fajar nih. Tadi saya sempat tanya, Mas Fajar katanya di New York, Telin itu punya global office di LA Bang, di Los Angeles, California, gitu ya, Mas Karisma. Kayaknya udah kontak-kontakan juga. Nah, salah satu global office yang lain adalah Timor Leste. Nah, kita membangun operator di sana. Nah, kalau di Timor Leste, pertanyaan kedua biasanya saya ditanya gini Bang, udah ketemu Raul Lemos sama Chris Dayanti belum? Wah, itu selalu itu. Pokoknya kalau udah Yogi, saya ingat betul tuh kalau di Dili itu ada ini tempat ya namanya siapa tadi namanya cewek itu?
Krisdayanti ya. Ini gua kalau Nah, Krisdayanti, kalau artis bener, artis agak senior gua agak lupa memang namanya. Ya. Waduh. Nah, saya ingat benar. Krisdayanti ini punya satu toko jual pakaian di Betul, Bang. Atamor. Di Atamor, ya? Adalah salah satu bagian dari kerjasama kita dengan Oke. Royal Lemas. Jadi kita juga bagaimana blend di local culture internal, kita juga memakai baju Thais, Bang. Jadi di sana itu Thais Timor sangat terkenal, dan kita agar blend kepada socio culture-nya, baju kita pun Thais, Bang. Nah, inilah bagian dari upaya bagaimana kita bisa blend di socio cultures di Timor Leste. Jadi saya tuh itinerary siap. Biasanya kalau teman-teman ada yang datang ke Timor Leste, saya lewatin tuh Bang rumahnya, Bang. Ah, ini nih rumahnya. Rumahnya besar ya? Besar banget rumahnya? Ya lumayan lah, Bang. Lumayan ya. Gitu. Nah, ini gimana ceritanya, gimana di Telkomsel, gimana perkembangannya di Timor Leste? Apakah menjadi satu-satunya atau operator Telkom atau bagaimana? Nah, saya cerita sedikit dengan sejarah, Bang, ya. Jadi ketika Timor Leste merdeka tahun 99 waktu itu ya, jajak pendapat, kemudian referendum, kemudian tuh 10 tahun itu akhirnya aset Telkom diambil, Bang. Jadi memang aset Telkom itu diambil, semua aset kecuali Pertamina. Nah, ini hebatnya, Bang. BUMN terbesar, terbanyak juga salah satunya tuh di Timor Leste, salah satunya Pertamina, Bang. Pertamina. Jadi Pertamina itu punya kilang, kita punya kilang di sana, gitu ya, dan itu asetnya milik Indonesia. Semuanya yang lain keambil, udah mau rumah mau apa gitu ya. Nah, setelah kita juga sudah eksis di sana. 10 tahun jalan, kemudian ada operator namanya Timor Telecom. Ini lokal tapi disupport oleh Brazil, Bang. OVI. Harganya mahal banget. Wah, ini masyarakatnya protes bener-bener protes, masuk ke DPR-nya sana, akhirnya minta another operator harus masuk. Akhirnya Telkom berinvestasi di Timor Leste. Waktu itu BUMN-nya di root-nya Pak Dahlan Iskan, Bang. Ya, jadi di root-nya dan CEO-nya Pak Arif Yahya yang dulu sekarang ya sebelumnya Menteri Pariwisata gitu ya. Jadi beliau, dan waktu itu Prime Minister-nya Pak Sanana Gusmao. Akhirnya 2012 kita meresmikan Telkomsel. Jadi udah jalan 8 tahun, Bang. Dan alhamdulillah growth-nya luar biasa, Bang. Berapa pelanggan kita? Berapa ini ya? Dari pelanggan berapa? Pangsa pasar kita berapa? Nah, marketnya berapa nih? Siap, kita share juga. silakan. Jumlah penduduk seru nih. Jumlah penduduk cuman 1,2 juta, Bang. Lebih kecil dibanding Bekasi. Gitu ya. Jadi nggak besar jumlah penduduknya, dan kita punya jumlah pelanggan kita sekitar 300.000. Jadi memang ya, karena memang tadi kita berawal masuknya memang telat gitu ya, karena memang dulu nggak boleh dibuka gitu ya. Nah sekarang kita ini menuju juara 1, Bang. Tinggal doakan aja nih, mudah-mudahan kita the best operator in Timor Leste gitu ya, dan growth kita luar biasa. Telkom mungkin major growth rata-rata paling 8, bahkan 6, bahkan kita 30%, Bang. Ini luar biasa, Bang. Jadi kita mengharumkan, jadi kita penghasil devisa juga buat Indonesia. Jadi sekarang kita udah berapa pangsa pasar kita? 49%, 48% atau berapa persen? Sekitar 35%. 35%. Jadi kita itu ada 3 operator di sana. Yang tadi saya cerita, operator pertama Timor Telecom, itu existing-nya dulu 10 tahun, kemudian tahun 2012 ada tender license baru kita masuk, gitu ya. Jadi kita masuk, dan yang 2 nih, Bang, yang masuk, satu Indonesia yaitu kita Telkomsel, satu lagi Vietel, Telemor. Nah ini menarik, Bang. Ya, jadi Vietel ini BUMN-nya Vietnam, Bang, tapi isinya tentara semua, Bang. Wah, jadi BUMN-nya ini Vietnam. Vietnam. Bukan Vietnam. Vietnam. Yes. Vietnam. Bahkan dia ekspansi ke Afrika. Banyak dia operator-operator di Afrika juga, gitu ya. Jadi saya punya sahabat baik, CEO-nya juga, itu tentara, Bang. Kapten. Ininya kapten. Jadi makanya ini juga kami terus terang pengalaman internasional ini luar biasa. Jadi memang banyak banget suka dukanya juga, tapi it's very exciting sekali. Dan kami didukung oleh KBRI. Nah, ini kunci utamanya juga. Jadi bagaimana kita, katakanlah perantau ini ketika berbisnis di luar,
salah satunya harus engage dengan KBRI. KBRI. Engage dengan, saya sangat dekat. Ini Bang, Batak juga Bang Sahat Sitorus. Ininya, Sidi Kalang Bang kalau dia Bang, gitu ya. Ini luar biasa, saya terus terang. Sama dengan dirutnya Telin ya kalau gitu ya? Nah, Orang Sidi Kalang juga. Betul, Pak Soekardi. Itu kebetulan gurunya Pak Soekardi, bapaknya Pak Soekardi itu gurunya Pak Sahat Sitorus. Jadi emang dunia kecil sekali Bang gitu ya. Jadi makanya, dan ini luar biasa karena Pak Sahat Sitorus ini tidak hanya menjadi diplomat tapi entrepreneur juga. Berapa persen? Berapa persen orang Indonesia yang bekerja di Telkomsel? Sekarang, ini Bang, saya sedikit cerita. Bahwa awal datang itu 50%. Jadi karyawan kita total 200, dulu pertama masuk itu 100-an. Tapi kita punya semangat baru Bang, bahwa kita tidak hanya berbisnis di Indonesia, di Timur Leste, tapi kita juga membangun capacity building. Ini kunci juga salah satu kedua. Bahwa bagaimana kita memberikan lapangan pekerjaan yang besar kepada masyarakat Timur Leste. Dan mulai sekarang, managerial level itu sekarang teman-teman Timur Leste semua Bang, dan bagus-bagus. Gitu ya. Jadi kita juga mulai pelan-pelan memberikan expertise kepada teman-teman Timor Leste, dan teman-teman Indonesia pulang sekarang teman-teman Timor Leste. Jadi ini juga salah satu sinergi yang luar biasa bagus. Gitu. Sekarang kira-kira sekitar 18 Bang dari 200 orang. Jadi luar biasa. Sekarang teman-teman Timor Leste yang mengelola ini. Oke, terima kasih. Kemudian saya mau nanya lagi nih ke Yeni. Iya Bapak. Yeni ya. Yeni Abang yang ya? Yeni Indometal ada di London. Ini gimana ceritanya sampai Yeni sampai di berbisnis timah di London ya? Ini perempuan lagi. Kira-kira gimana? Baik. Kayak cerita ya, cerita. Baik. Ya, pertama terima kasih karena telah mengundang saya dalam acara yang lagi hits banget nih kayaknya di Indonesia ya. Ya, saya di Timah itu memang berawal dari divisi pemasaran Pak. Jadi 12 tahun yang lalu saya ikut rekrutmen dari PT Timah dan langsung masuk ke bidang pemasaran. Kemudian di sana saya belajar dan saya dipercaya untuk menghandle pasar Asia. Nah, di tahun 2013 ada peraturan pemerintah yang mewajibkan semua ekspor timah melalui bursa. Nah, disitulah Indometal berperan. Karena tidak semua customer itu dapat bergabung dengan mudah dengan bursa tersebut. Nah, dari situ Indometal pun membesar menjadi perusahaan perdagangan, mengambil customer dari PT Timah dan melayani mereka. Jadi sebenarnya Indometal adalah sebagai penghubung antara Timah dan customer Timah. Oke. Nah itu jualannya gimana? Ketengan, retail, jual-jual ke rumah-rumah atau gimana nih? Nah jualan kita per kontainer di sini. Oke, nggak jualnya kemana? Cari customer-nya gimana nih? Cari customer-nya, customer kami itu ya kita B2B di sini. Oke, B2B. Ya, customer B2B. Customer kami adalah produsen. Produsen solder, produsen tin chemical, dan produsen tin plate. Jadi di sini ya pendekatannya B2B selling di sini. Jadi memang untuk Indonesia, untuk timah itu memang di luar negeri London yang memang megang untuk semua atau bagaimana? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini yang memegang ekspor, pasar ekspornya timah dari PT Timah sendiri adalah di London handle-nya, dari Asia sampai ke Amerika. Oke. Nah ini kan timah ini kan sebenarnya di Indonesia, di dunia PT Timah termasuk yang terbesar di dunia kan penghasilnya, produsennya. Betul, tahun 2019 nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Berarti harga ditentukan oleh PT Timah dong atau gimana? Oh, kebetulan tidak Pak. Kebetulan tidak. Jadi tetap market ya, tetap bursa juga ya? Antar bursa juga, kemudian untuk end user mereka lebih prefer tetap dengan harga London Metal Exchange. Kalau gitu marketnya kita tidak hanya di Inggris dong atau Eropa, tapi juga ke Amerika dan sebagainya? Betul. Kebetulan sebenarnya yang pasar paling besar adalah di Asia. Oh di Asia. Untuk saat ini, namun kita mulai berkembang di Eropa dan Amerika. Oke, nah
Ini di sana pekerjanya berapa orang nih orang Indonesia kita untuk nangan ini? Dari PT Timah sendiri ada 4 orang, Ya. lokal staff yang juga orang Indonesia ada 4 orang juga, jadi total 8 orang. Nah, oke. Nah, jadi saya mau nanya lagi nih dengan Yuni nih. Ini Yeni, aduh tuh kamu kita belum lama kenal aja saya kadang-kadang lupa gitu. Wah, tidak apa-apa, Bang. Oke, nah Yen, saya mau nanya nih. Ini pertumbuhan kita, market kita Timah di internasional ini gimana sekarang perkembangannya? Untuk internasional, khususnya yang ditangani oleh teman-teman di London. Ya, perkembangan saat ini cukup bagus, tetap bagus. Namun ya seperti yang mungkin dialami oleh semua negara saat ini, yaitu pandemi ya Pak ya. Pandemi ya, pengaruh betul ya? Ada pengaruhnya tentunya, terutama di bidang elektronik. Kita di sana kan, kita sebenarnya itu masih jauh ya, jadi kalau elektronik terganggu, seperti perusahaan handphone itu turun pendapatan 5%, kami akan terganggu di kemudian harinya. Oke. Otomotif juga menurun, kami juga akan pasti terganggu. Kemudian harinya. Oke. Jadi sangat pengaruh dia ya terhadap. Jadi saat ini coronanya cukup mempengaruhi bisnisnya Indometal kalau gitu ya? Ya, dari sisi harga juga cukup berpengaruh Pak. Oke. Nah, di luar negeri sendiri gimana untuk kan beda nih gaya di Indonesia sama di Amerika ini, bisa kasih masukan nggak untuk teman-teman di sini gitu? Ya, kebetulan tidak hanya, ya setiap negara itu setiap customer tuh ada beda-beda tipenya lah ya. Oke. Pasti ada bedanya dengan perusahaan dari Jepang, dari India ataupun dari Amerika tuh beda. Kalau dengan Jepang itu benar-benar semua teliti. Negosiasi itu bisa sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan, 4 bulan. Itu semua tuh detail. Kalau Amerika quick dan gentleman agreement-nya harus dipegang teguh Pak. Jadi kita kalau tidak boleh berjanji nih kalau dengan orang-orang Amerika dan Eropa. Oke. Terima kasih ya ini buat kawan-kawan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Silakan. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia, hanya di Indonesia Muda Club. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, memiliki tantangan besar untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Jaminan Kredit Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mendukung perkembangan perekonomian nasional dengan menjadi penjaminan bisnis UMKM melalui pelayanan terpercaya, responsif, unggul, sehat, dan terkemuka. Jamkrindo terus berupaya berinovasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perekonomian global. Jamkrindo menjadi peran sebagai sahabat yang mendampingi setiap UMKM untuk memiliki kesempatan berkembang, berdaya tahan, dan berdaya saing, baik di lingkup nasional maupun internasional. Dalam menjalankan core bisnisnya, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan menghubungkan perbankan dan non-perbankan sebagai penerima jaminan, serta nasabah sebagai pihak terjamin. Melalui usaha penjaminan, Jamkrindo memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, Jamkrindo menghadirkan Jamkrindo Syariah
guna menjamin pembiayaan syariah dari perbankan atau lembaga pembiayaan non-bank syariah. Melalui jaringan dan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, Jamkrindo telah bekerja sama dengan mitra, baik bank maupun non-bank. Percaya dengan menjadi pilihan utama pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, Jamkrindo dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Terima kasih. Kita kembali lagi teman-teman profesional muda. Dan kali ini kita akan bertanya lebih lanjut kepada kawan kita yang ada di BNI ya. Kita lihat nih. Kita cek. Tadi dari Indometal sudah ada, kemudian teman-teman dari Telkomsel Dili yang sudah ada juga. Kali ini kita akan masuk ke New York. New York ada kawan kita, ada Fajar. Jar? Hai Bang. Asik ini. Kau di Amerika tapi kayak di Tebet kulit nih kantornya. Hanya ada pelang aja BNI gitu loh. Nggak ada keren-kerennya. Cuma terangin lu kenapa nggak keren. Ayo gimana Jar? Ayo Jar, cerita Jar. Gimana di sana? Ya, Pak. Di sini mungkin saya agak mulai dengan profil BNI di luar negeri Pak ya. Karena kita kebetulan bukan hanya di New York, kita di luar negeri nih Pak ya. Ya. Sama kayak Mas Yogi di Telkom, ada beberapa networknya, kami juga sama. Ya. Mungkin kita ada 6 Pak cabang luar negeri kita. Ya, yang paling dekat sama Indonesia di Singapura, kemudian ada di Hong Kong, kita juga punya di Tokyo, kemudian di Seoul, kemudian kalau bergerak agak ke barat, kita ada di London sama ada di New York. Nah, ini masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri Pak. Ya. Kalau mungkin saya cerita misalnya Singapura, Pak. Ya. Singapura itu kita sudah ada di Singapura sejak tahun 55. Tapi Singapura sendiri mereka baru merdeka tahun 65, Pak. Jadi kita udah ada di sana sebelum mereka merdeka. Nah, kita itu memang kalau melihat histori BNI, Pak, kita itu tahun 46 pada saat didirikan, itu fungsi awal kita justru bukan commercial bank kayak sekarang, Pak. Kita fungsi awalnya itu central bank. Makanya kita tuh baru mulai berekspansi. Itu sejak tahun 54 pada saat kita di-convert menjadi commercial bank. Nah, itulah kenapa kita tahun 55 udah mulai ada cabang banyak. Salah satunya di Singapura itu. Nah, kemudian kalau kita yang di New York sendiri, Pak, kita itu udah ada di sini sejak tahun 78. Cuman memang pada saat berada di sini pertama kalinya cuman rep office, cuman ada representatif doang. Kemudian kita convert menjadi bank di tahun 83. Disinilah terus kita mulai menjalankan fungsi perbankan. Cuman memang kalau nanti abang misalnya main ke sini Bang ya, mungkin kok beda sama BNI Singapura. BNI Singapura itu memang beda, dia full branch Pak. Jadi nggak semua cabang luar negeri kita itu kayak Singapura yang full bank, nggak Pak, nggak semua. Yang full bank itu kita di Singapura, di Hong Kong, di Seoul dan di Tokyo. Kalau di kami di New York ini agency, jadi kita tidak melakukan fungsi penghimpunan dana retail. Itu kita tidak memiliki license itu, karena banking ini kan highly regulated industry Pak ya, jadi sangat dijaga ketat sama masing-masing otoritas setempat. Nah, kita memang
memiliki license-nya sebagai agency yang mirip-mirip sama kita London, dia sebagai corporate bank. Nah, di sana untuk corporate bank aja ya, bukan retail. Bukan retail. Betul, Pak. Betul. Kami di New York ini adalah corporate bank. Ini kalau orang nanya ngapain sih BNI buka di New York? Memang selain nyari profit, udah pasti Pak nyari profit, tapi kita juga punya misi lain, Mbak. Salah satu yang kita itu pada saat saya berangkat Pak, yaitu saya selalu dikasih message sama para leaders di BNI Pak, sama direksi itu adalah gimana BNI bisa berperan untuk meningkatkan ekspor Indonesia itu luar kunci. negeri. Nah, berapa banyak perusahaan Indonesia yang memanfaatkan BNI New York untuk bisnisnya? Banyak nggak sekarang nih nasabahnya BNI? Banyak, tapi mungkin tidak secara langsung, Pak. Sebagai contoh, saya ada debitur yang bergerak di bidang perikanan. Ya. Nah, debitur saya ini itu banyak mengimpor dari Indonesia, Pak. Nah, itu jadi apakah terus perusahaan-perusahaan di Indonesia ini berhubungan dengan BNI New York? Enggak. Tapi kami memberikan fasilitas kreditnya itu ke perusahaan di sini yang mengimpor ikan, mengimpor udang dari Indonesia. Nah, itu yang salah satu misi yang coba kita bawa dengan keberadaan kita di Amerika ini, Pak ya. Sebenarnya kita nggak cuma Amerika yang kita layani, Pak, marketnya, Pak. Kita juga melayani market Kanada. Jadi kita di sini kita sebutnya sih North America yang kita layani. Nah, berapa banyak nih? Juga ada yang anak, sorry Pak. Gimana? Terusin. Debitur kita juga ada yang anak BUMN, Pak. Ada anak usaha BUMN, Pak. Anak usaha BUMN di bidang kedirgantaraan. Wah, itu dia kinerjanya bagus, Pak. Meskipun pandemik seperti sekarang ya, kita kan mikirnya, wah airline agak lesu. Cuman ini terakhir kita ngobrol-ngobrol sama mereka malah mau nambah space kantor, Pak. Kayaknya mereka hebat juga nih ekspansinya. Berapa banyak orang Indonesia di sana? Di BNI yang kerja di BNI? Kita total pegawai 25, Pak. 25. Jar, lu jangan kayak gaya laporan ke bos. Santai aja. Kita ngobrol aja. Lu kayak laporan ke abang aja, lu kayak laporan ke bos aja lu. Gua nggak lagi evaluasi lu ini, enggak. Kita ngobrol aja. Siap. Kita dari 25 total pegawai, Bang. Itu kita 5-nya memang datang dari Indonesia. Kita sebutnya sebagai home staff. Nah, sisanya itu 20 lokal staff. Itu 50-50. 50% itu diaspora Indonesia, 50% memang lokal sini. Jadi kita memang juga meng-hire diaspora Indonesia yang ada di sini. Dan mereka bagus-bagus, Pak. Saya acungin jempol. Diaspora Indonesia di sini kualitasnya bagus-bagus. Nah, ini besaran kapasitas kita untuk mengeluarkan kredit atau apanya itu besar nggak sih di sana? Teman-teman BNI? Memang kita ada sedikit keterbatasan, Pak. Karena kita sebagai bank, untuk bisa menyalurkan kredit, kan kita juga harus menghimpun dana. Nah, kita sebagai corporate bank, karena kita tidak menghimpun dana dari masyarakat ya, Bang. Kita jadinya, kita menghimpun dananya, kita harus agak kreatif nih, harus agak breakthrough. Kita kebetulan tahun ini, kita ada program untuk isu CD, Certificate of Deposit. Kita kerjasama sama beberapa international bank. Nah, tapi yang kita sasar itu adalah investor non-Indonesia dan non-bank. Karena ada beberapa pertimbangan regulasi kenapa kita memilih pasar itu. Nah, itu itu animonya cukup besar, Pak. Karena sebagai BUMN dari Indonesia, kita itu punya persepsi resikonya bagus, dianggap low risk. Jadi menarik untuk dibeli sama banyak investor, Pak. Jar, lu udah menikah belum? Udah, Bang. Udah ya? Anak saya ada 3, Bang. Orangnya istri orang apa? Istri saya. Iya, orang Meksiko. Enggak lah, Bang. Orang Padang Jawa, Bang. Gua kira lu udah cari jodoh di Amerika aja, cari orang Meksiko, enggak ya? Waduh, enggak lah, Bang. Saya masih selera lokal, Bang. Ternyata lu ini ya, tinggal di luar negeri tapi selera masih lokal ya.
Iya bang. Jadi kesukaan lo ternyata masih rendang Padang kalau gitu. Ya, yang paling Oke. sering makan Indomie di sini bang. jadi kembali ke cerita CD itu ya bang ya. Iya, oke. Memang Nggak, Jar, nanti kita Ya. ngobrol lagi, Jar. Saya mau ke teman Oke. kamu. Siapa? Butar-butar. Mana Butar-butar? Tar, Siap, Bang. ada Tumbur. Siap, Gur, Bang, ya. ini Wika Ya. mana, Bur? Wika di mana Wika nih? Di Alger, jadi proyeknya kebetulan di Alger Pak ini, Wika luar. Jadi Nah, salah kau satu jangan panggil di- Bapak, nanti kau kayak laporan ke bosmu aja lagi nanti. Iya, oke Bang. Kenapa? Oke. Gimana? Coba cerita, kenapa Wika sampai bisa di Alger? Ya, jadi sebelumnya mohon maaf ya Bang ini nanti karena sinyalnya ini saya udah cari yang paling bagus ini, jadi Ya, kembali kami mengerti Alger memang di ini Alger itu sinyal jelek. Karena Telkomsel 10 belum masuk. tahun. Iya, itu maksud saya tadi. Minta Telkomsel katanya udah ada di Afrika atau yang Vietnam, kenapa Telkomsel nggak masuk ke Afrika gitu ya. Oke. Itu nanti bisa lebih bagus, Pak. Ya. Jadi kalau Wika luar negeri sendiri sebenarnya sudah mulai tahun 2006 di Dubai. Kita udah mulai merintis, tapi itu sebagai subkon gitu ya. Jadi ini bergerak terus sampai di Alger juga. Di Alger ini kita udah eksis sejak 2007 untuk mengerjakan East West Cross Motorway, jadi jalan tol tapi tanpa bayar Pak, karena di Ya. Alger ini kaya negaranya Bang, jadi subsidi Oke. semua, jadi tidak ada tol gitu ya. Jadi itu sampai akhirnya Wika membuat divisi luar negeri ini menjadi valid sama eksis itu di 2011. Nah, saat ini kita sampai proyek 2012 kita ada proyek di Timur, kita sudah membuat proyek Komoro Bridge, jadi mungkin bareng sama Telkom Betul, kemarin betul. kita udah ya. Keren itu, Oke. jembatannya keren. Ya, jadi ikonik Pak ya. Ya, jadi kita udah nancapkan kuku kita di itu nanti dilanjutkan dengan bandara di Timor Leste Oke. yang kita desain dan build bandara whole seluruh package gitu kita diakui di sana dan hasilnya cukup dibanggakan Pak. Betul. Nah, itu terus di Malaysia, Saudi Arabia. Nah, ini tahun 2017 kita dapat di Algeria Ya. perumahan lodgement Pak, karena Algeria ini punya program 1.000.000 unit apartemen untuk rakyatnya gitu ya. Ya. Jadi mereka kita ambil baru 4.000 unit apartemen nih saat ini. 2017, 2018 kita dapat kontrak. Jadi memang kita dapat repeat kontrak di Alger ini. Oke. Ya karena memang yang kita banggakan Pak, Wika itu yang membanggakan adalah satu dari sisi quality Pak. Ya. Ini kita menjadi contoh bagi kontraktor di sini semua Pak. Di sini kita bersaing dengan kontraktor dari China, dari Turki, itu dan lokal juga ya. Kita menjadi contoh quality sehingga mereka selalu mendekan Wika bisa gini, kenapa kamu nggak bisa gitu ya. Jadi itu Tadi bangun apa di sana? Bangun apa kalian? masalah safety itu kita menjadinya karena kontraktor di sini malah tidak apa namanya saya bilang abai. Tumbur Ya. bangun apa di sana? Lagi bangun apa? Apartemen Pak, 150 tower apartemen. apartemen Pak. 140 tower. Iya Pak. Gila. Banyak banget. Bisa Ya, minta satu? ya memang Pak. dua jadikan dua Bang. Dua. Oke, jadi luar negeri ini memang divisi luar negeri itu udah mulai makin mengembangkan sayapnya. Ya. Jadi kita fokusnya di dua area, Bang. Ya. Area satu adalah Asia Pasifik, area kedua adalah Timur Tengah dan Afrika. Seperti kata orang ya Pak ya, ada ahli bilang bahwa 2030 Afrika akan menjadi primadona dunia. Oke. Semua orang akan ke Afrika. Oke. Nah ini Wika sudah duluan di Afrika nih, biar tahu kita lautannya. Kita jadi Ya. kita bermain di kandang kita nanti. Makanya Tumbur, karena itu Afrika, makanya orang Batak disuruh ke sana, kayak kau ini. Oke, teman-teman Iya, Pak. profesional muda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda
Profesional Muda BUMN, kita kembali lagi dan kita mau nanya nih sama teman-teman, gimana sih cara mereka merekrut karyawan? Apa langkah-langkah mereka sehingga mereka bisa mengambil karyawan? Oh ya, saya ambil yang ini, saya ambil yang ini. Apakah sama dengan gaya di Indonesia atau apakah ada cara lain yang kita lihat? Nah, kita akan mau nanya nih sama teman-teman kita yang ada di. Nah, saya mau nanya pertama ini dengan Telkomcel. Telkomcel, gimana nih, Riz? Yogi itu gimana kira-kira, Yok? Lu cara lu rekrut orang gimana di sana? Apakah karena ini kan beda budayanya, apalagi Timor Leste nih, lain betul nih. Apakah ada paksaan dari pemerintah harus ambil yang seperti ini gitu? Gimana? Sebenarnya tidak. Jadi memang ada aturan bahwa harus menggunakan ini lokal. Itu wajib lah ya. Tentu kita berbisnis di Timor Leste tentunya harus merekrut lokal. Dan kami juga merekrut orang-orang yang terbaik, Bang. Artinya orang-orang lokal yang terbaik gitu ya di Timor Leste. Dan ini yang luar biasa, salah satu karyawan kita bahkan dinobatkan sebagai Best Telkom Employee 2019. Ini baru pertama kali dalam sejarah malah orang Timor Leste menjadi Best Employee-nya Telkom gitu ya. Itu terbukti bahwa kita merekrut orang-orang yang bagus di Timor Leste dan kalah bersaing. Gitu ya. Kita juga tanamkan culture-nya Telkom bahwa kita punya core values, kita tanamkan itu juga, Bang. Jadi memang saya mau nanya nih sebentar nih kepada teman-teman di Jasara Harja, terima kasih yang sudah nobar. Jasara Harja ya, top teman-teman milenial Jasara Harja, terima kasih Anda nobar dan tetap saksikan Indonesia Muda Club. Nah, kita kembali lagi kepada Yogi. Yok, ini kan di Timor Leste tuh perguruan tingginya gimana nih? Dulu kan mereka sangat tergantung Indonesia nih. Nah, apakah SDM-nya bagus-bagus nggak atau gimana? Ya, memang secara head to head ya, kalau memang dibandingkan oleh Indonesia, tentu Indonesia masih jauh lebih baik. Tapi mereka punya kayak UI, Bang. UI-nya itu namanya UNTL, University National of Timor Leste. Dan rektornya dengan saya, Profesor Francisco, itu sangat dekat dengan kita, bahkan kita bikin semacam e-library, aplikasi, Bang. Jadi seluruh bukunya Timor Leste itu kita bikinin aplikasinya, udah nggak perlu beli buku lagi. Jadi mahasiswa di sana 3.000 orang itu menggunakan aplikasinya kita. Akhirnya semua mahasiswanya pakai Telkomcel, Bang. Ini sejarah juga. Jadi memang kita pendekatannya seperti itu, kita jual digital solution. Dan kita beberapa rekrut juga karyawan kita dari UNTL. Nah, saya mau nanya sama Tumbur nih, Bur, di Aljazair tuh gimana orang-orangnya? Apakah kalibernya sama Indonesia atau kita kalah kaliber nih, Tumbur? Gimana, Bur? Halo, Tumbur. Ya. Sorry Pak, ini tadi disconnected ya. Silakan Pak, coba. Ya, Bur. Merekrut orang-orang di sana bagaimana di teman-teman Wika? Apakah banyak direkrut? Apa pinter-pinter nggak orang teknik sipilnya atau gimana? Jadi memang khusus untuk proyek ini ada dua jenis tenaga ya Pak. Kalau tenaga kerja lapangan ya memang lokal pasti Pak, dan juga sebagian kita bawa dari Indonesia, duta bangsa waktu itu ya Pak, untuk memastikan yang terbaik gitu ya. Terus sambil lokal kita didik tukang-tukangnya sesuai. Nah, untuk di office sendiri memang Pak, saat ini kan memang proyek ini masih Pak, proyek kan temporary. Jangan panggil Bapak, panggil Abang. Oke Bang, jadi kita memang sebagian besar masih bawa dari Indonesia Pak kemarin. Cuman memang khusus untuk lokal, kita rekrut untuk bagian yang yang berhubungan dengan masyarakat sini, pengadaan ataupun keuangan yang berhubungan dengan tax, ya kita hire. Yang untuk engineer juga kita hire untuk karena ini ada pekerjaan desain juga, jadi untuk yang berhubungan dengan code atau regulasi dari Aljazair sendiri gitu Pak. Tapi memang porsinya masih cukup sedikit Pak untuk yang dari lokal. Nah ini kita dari Indonesia yang kita bawa, tapi sama aja. Tapi seperti yang Bapak bilang, Abang tadi bilang, gimana caranya kita membujuk mereka, karena khusus untuk Aljazair ini kan bagi Indonesia masih dunia ketiga mungkin gitu Bang. Siapa sih yang mau ke sana gitu, tapi kita kasih tantangan terhadap teman-teman itu, ayo ini petualangan baru bagimu gitu ya Pak ya. Jadi kita kasih tantangannya itu dan kesempatan-kesempatan untuk terbuka
yang terbuka luas. Misalnya nih yang muda-muda di Indonesia dia belum menjabat tingkatan yang lebih tinggi. Ke sana kita kasih tingkatan yang lebih tinggi. Ayo, kamu bisa nggak dengan posisi ini, buktikan gitu ya. Jadi gitu, Nah, Pak. Bur, aku mau nanya, kenapa kau bisa sampai sana, Bur? Kenapa kau yang dipilih? Emang kau jago? Ya. Ini susah sinyal dia. Jadi Harus bilang apa lagi, Bang? Iya, jadi memang kalau saya sendiri, Bang, sudah pengalaman dulu di Aceh pada saat Bang, tsunami. Iya. Saya diutus ke sana juga untuk menyelesaikan pembangunan 4.000 rumah untuk bantuan tsunami di tahun 1.500. Saya di sana, Bang. Ya. Terus terakhir proyek saya di Indonesia itu bandara terminal. Oke. Jadi yang berat-berat sama kau ya, kau kerjain ya? Yang berat-berat ya? Ya. Ya itu yang saya ceritakan yang beratnya aja, Bang. Kalau yang ringannya nggak usah diceritain, Bang. Jadi, nah ini kan supaya teman-teman yang di sini, yang di Indonesia mana tahu dia mau berkarya di luar negeri, ini kan perlu belajar sama Tumbur nih. Artinya di mana ada buaya, Tumbur datang, kan gitu kan? Ya memang, Bang, harus berani menghadapi resiko, Bang. Ini kita bilang bahwa di Aljazair itu nggak gampang. Saya sendiri, Bang, ini kan budayanya memang beda gitu ya. Tapi kita harus adaptif sesuai agile gitu ya. Kita harus agile. Salah satu nilai Wika itu adalah agile. Bisa keluarga dibawa, keluarga. Keluarga enggak, Bang, karena nggak bawa, ya? Di Indonesia aja biar lebih nyaman, Bang. Ini jangan-jangan supaya ketemu orang Afrika ini kau. Tapi Afrika Arab. Kan Afrika Arab. Iya, Afrika Arab. Iya, Afrika Utara, Pak. Ya. Afrika Utara kan? Oke, jadi ini resiko pergi ke luar negeri juga harus meninggalkan keluarga ya? Justru harus ini, Bang, memang saat tantangannya keluarga dan kita harus mendapat restu dari keluarga dan wah, ini sinyal memang jelek di Aljazair. Nanti kita yang di sini malah nggak bisa kerja. Jadi salah satu memang dukungan dari keluarga harus full gitu, Bang. Oke, makasih Tumbur, memang sinyalmu jangan jelek. Mudah-mudahan Telkomsel secepatnya ke sana. Sang, saya mau nanya lu dengan kawan kita nih, Fajar. Yeah. Jar, ini gimana cara tips kamu atau kenapa sampai bisa kamu yang dipilih oleh BNI ke luar negeri? Apakah direktur BNI abangmu atau siapa? Jadi memang gini ya, Bang ya, kebutuhan posisinya ya di New York itu macam-macam. Kita kan ada yang membidangi treasury, ada yang membidangi FI, financial institution, ada yang membidangi kredit. Nah itu makanya ada juga yang IT, Bang. Dari Indonesia kita juga ada home staff yang ini IT. Jadi memang di bidang-bidang itu memang dipilih teman-teman yang memiliki karakteristik yang quote unquote cocok untuk ditempatkan di luar negeri. Karena bagaimanapun juga. Jangan. Coba apa itu quote unquote cocok di luar negeri? Maksudnya apa itu? Tahu ini. Nomor satu, Bang. Nomor satu adalah karakter, Bang. Karakter itu dalam artian karena ini kulturnya kan beda di sini, Bang ya. Iya. Di sini ini orang kalau debat, keras, Bang. Tapi selesai keluar ruang rapat, no hard feeling. Kita hahi, makan-makan lagi, ngopi-ngopi bareng lagi. Nah, itu kalau mental yang, agak baper gitu ya? Iya, baper aja. Itu benar, bahasanya pas itu, Bang, baper. Itu begitu dihajar dengan argumen yang keras, terus keluar ruang rapat, ngambek. Wah, itu susah, Bang. Susah untuk bisa beradaptasi dengan kondisi di luar negeri. Itu nomor satu, Bang. Yang nomor dua yang pasti juga harus luas, Bang. Karena di sini kan bergaulnya bukan hanya dengan kalangan bisnismen, Bang. Mau nggak mau kita di luar negeri ini ya kita bergaulnya sama komunitas Indonesia. Kayak misalnya kami di sini di New York nih kita ada komunitas gereja, komunitas masjid yang isinya orang-orang Indonesia. Terus bergaulnya juga dengan diplomat-diplomat, konjen, KBRI, kemudian ada juga yang kalau di New York ada United Nation ya, PBB. Nah, jadi
itu sangat penting juga untuk memiliki karakteristik yang luas. Nah, yang ketiga memang kompetensi. Kompetensi nggak jelas, Bang. Kompetensi itu penting. Karena kita jumlah orangnya sedikit, itu satu orang harus bisa ngerti banyak hal. Jar. Lebih gitu, Bang. Jar, tapi intinya karena kau anak ITB aja makanya bisa keluar negeri gitu? Ampun, Bang. Enggak. Anak tadi si Tumbur itu anak UGM bisa juga keluar negeri. Jangan terlalu bangga juga kau. Oke, sekarang kita ada teman kita dari Ida Rasita, GM dari Kimia Farma. Silakan. Mana? Iya, Bang. Halo Ida. Tadi aku kira cewek, ternyata cowok. Namanya Ida. Pasti gitu, Bang. Orang nyangkanya cewek, Bang. Nah, Ida di Kimia Farma, Kimia Farma mana nih? Ini saya di Kimia Farma Dawa, Bang. Anak perusahaan Kimia Farma di Arab Saudi. Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi, yes. Kenapa Kimia Farma bisa di Arab Saudi? Ngapain? Iya. Kau jual apa Jadi, di sana? Bukan jual bukan jual obat kuat, Bang. Tenang aja, Bang. Jadi ini rencana ceritanya bahwa Kimia Farma ingin melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, Bang. Sebelumnya Kimia Farma udah punya bisnis secara trading, ekspor barang. Sekarang ingin membawa entitas bisnisnya keluar. Kenapa Arab Saudi? Di sini kita ada 2 market yang kita sasar, Bang. Kalau healthcare, satu adalah market sendiri Arab Saudi. Yang kedua, Bang, yang juga ternyata sangat menggiurkan adalah secara bisnis market haji dan umroh, Bang. Ini market yang tidak pernah berhenti bergulir, dan di dalam ini ada warga Indonesia juga yang setiap tahunnya selalu nomor 1 di dalam hal haji dan umroh, Bang. Jadi kita masuk ke Indonesia, kita masuk ke Arab Saudi, kita coba grab market di sana, kita sekaligus hadir untuk warga negara Indonesia yang ada di sana, Bang. Jadi Kimia Farma retail juga sana, retail? Jual retail juga? Bang. Yes, kita di sini ngelola dua bisnis utama, satu wholesale, trading, obat-obatan, kesehatan. Kedua adalah retail. Kita membuka mengelola apotek Kimia Farma Arab Saudi. Gitu. Ida, jangan-jangan nanti itu vaksin corona yang baru dibuat sama Bio Farma, jangan-jangan dijualnya di Afrika di Arab Saudi ada di Kimia Farma nanti. Kayaknya sih kalau untuk itu Pak Honesti udah punya jalur sendiri, Bang. Dia udah ada. Tapi yang pasti kalau barang-barang yang di luar vaksin yang sifatnya adalah produk BUMN, kita di sini siap sebagai ini, Bang, sebagai bagian dari supply chain-nya kita lah di sini. Supply chain-nya. Yes, of course. Ida, saya mau tanya, kenapa sampai bisa kau sampai di Arab Saudi? Kenapa bisa sampai di Arab Saudi? Apa ceritanya? Istrimu orang Arab? Oh enggak, Bang. Istriku orang Palembang, Bang. Orang Palembang. Oke, dah. Kau bisa sampai di sana, dah? Kau bisa sampai di Arab Saudi? Ini kayaknya nyambung dengan ceritanya tadi Bang Yogi nih, Bang. Jadi pertama kali aku terekspos masalah dunia internasional itu ketika handle Timor Leste, Bang. Tahun 2012 Kimia Farma punya B2B G2G bisnis dengan Timor Leste. Kita supply obat-obatan ke sana, Bang. Aku jadi macam project leader di sana. Terekspos lah dengan masalah-masalah internasional segala macam. Lama-lama kayaknya ini kayaknya ketemu passion nih, Bang. Ini kayaknya enak nih, kita bisa handle luar negeri, bisa lihat dunia lain, mengenal culture, mengenal. Jadi kau menganggap bahwa passionmu itu di luar negeri terus gitu ya? Kemudian aku dikasih bicara di export division di holding. Lama kemudian Kimia Farma ekspansi ke luar negeri, bisnis ke Arab Saudi. Ketika manajemen memberikan challenge, ya why not, Bang? Mungkin ini bagian dari passion, diambil. Jadi sekarang perkembangannya udah berapa lama nih di Arab Saudi? Perkembangannya penjualan bagaimana? Dan corona ini gimana? Berkurang nggak atau turun nggak? Gimana? Iya, Bang. Jadi ini kita di sini sejak 2018, Bang. 2018. Kita sekarang sudah punya 19 apotek, Bang. Kimia Farma Dawa. 19 apotek? Yes. Kita sekarang masuk dulu di western area, Bang. Yaitu di area Madinah, Makkah, Jeddah, Taif. Ini kalau kita bagi inilah daerah-daerah yang bagian yang didatangi oleh para peziarah sepanjang tahun, Bang. Inilah market itu, kantong uang tuh di sini bergulirnya.
Kemudian kita juga punya distribution center di Jeddah dan di Mekah. Jadi kita masuk di sisi western area, belum masuk ke Riyadh, belum masuk ke daerah eastern, ke Dammam yang kota-kota tempat minyak itu di kilang-kilang minyak. Kita masuk dulu di ada western area, Bang. Okay. Kemudian masalah bisnis corona, yes, of course ini juga ngehit banyak bisnis di sini. Tapi sebagaimana juga yang lain, selaku talent-talent yang relatif muda lah, Bang, kita selalu mencari opportunities dalam hal di tengah-tengah difficulties. Selalu ketemu nih, Bang. Bahkan ternyata bagi beberapa hal, bagi dunia kesehatan, corona adalah seperti blessing in disguise. Really, Bang. Orang lain collapse, kita bisa jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan multivitamin. Justru kita punya peluang yang ada di sana. Tapi kan menurun haji dan yang umroh dari Indonesia. Betul. Nah, betul, ini Bang. pengaruh nggak? Ini juga sangat pengaruh karena Saudi ini ternyata secara ekonomi ziarah ini merupakan bagian dari backbone. Bahkan di tahun 2030 mereka ingin haji dan umroh sebagai backbone utama, Bang. Mereka sadar sekarang minyak udah habis, akan ditinggalkan. Mobil listrik, Elon Musk segala macam sudah di depan mata, orang udah nggak bisa lagi ngelak. Mereka lari ke turisme yang mana? Yang inilah. Mereka ingin kembangin. Nah, begitu ini ada kehit dalam hal corona lumayan, Bang. Mereka agak sedikit drop, tapi mereka tetap punya planning bahwa setelah ini selesai bahwa vaksin akan sudah diproduksi. Next time mereka akan extend tourism ini sebagai bagian dari part of backbone-nya mereka. Jadi Ida, saya mau nanya, berapa orang Indonesia ada di sana di Kimia Farma? Home staff kami di sini yang dari Indonesia ada 5 orang, Bang. Oh, 5 orang. Oke. 5 orang. Yang lokal? Pegawai yang lokal ada kita rekrut di sini ada sekitar 5 orang. Kemudian total pegawai kita 150 orang sekarang yang ada di kita. Mostly orang Mesir, Bang. Karena ternyata di Middle East. Yes, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Syria di area Middle East. Jadi kita bergaul dengan mereka dengan background secara culture adalah culture Timur Tengah nih, Bang. Culture Arabik. Berapa wanita, berapa laki-laki komposisi pegawai? Ini dia yang kok langsung ketawa nih? Agak menarik nih, Bang. Jadi aku yakin lah kawan-kawan juga di negara lain punya yang namanya country specific ya, Bang. Bagaimana mereka punya spesifikasi. Nah, Saudi ini baru 2018 mereka ngasih space buat para wanita, Bang. Sebelumnya mereka tidak boleh untuk tampil di dalam perusahaan. Baru 2018 mereka ngasih peluang bisa drive sendiri, bisa bekerja. Sebenarnya ini kita masih totally 100% laki-laki, Bang. Kita sedang berusaha mendatangkan yang perempuan karena bagian dari juga insentif bagi kita juga nantinya. Oke, Ida. Kita akan sambung lagi setelah nanti setelah yang segmen berikutnya. Dan Profesional Muda kita akan kembali lagi yang setelah yang satu ini. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia, hanya di Indonesia Muda Club. Untuk nusa dan bangsa, untuk tanah air kita, kami lahir dan hadir, besar dan kuat bersama. Memakmurkan negeri, kibarkan merah putih, membawa sejahtera, Indonesia jaya. Satu gerak, satu langkah, bahu membahu tanpa lelah, untuk insan Indonesia berazas Pancasila. BUMN hadir untuk negeri, dari Sabang ke Merauke karyanya. BUMN hadir makmurkan Indonesia.
untuk tanah air kita. Kami lahir dan hadir, besar dan kuat bersama. Memakmurkan negeri, kibarkan merah putih, membawa sejahtera, Indonesia jaya. Satu gerak, satu langkah, bahu membahu tanpa lelah. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya, teman-teman profesional, kita kembali lagi dengan Indonesia Muda Club dan kali ini kita coba lihat social project yang dikerjakan oleh teman-teman milenial kita, milenial BUMN, dan kita akan lihat bagaimana dan apa yang mereka kerjakan dalam project-project ini. Silakan. Halo Sobat BUMN, perkenalkan aku Wanda, aku Nadia, kami dari Bank Mandiri. Kami lagi perjalanan ke SDS, Budi Karsa, Teladan Teladan. Perjalanan kami sekitar 70 km. Dan ini emang benar-benar dikelilingin tebu semua ya. Ikutin terus perjalanan kami ya. Halo Sobat BUMN, jadi kita udah sampai tuh. Setelah 3 jam perjalanan kita sudah sampai di Kuala Mahabar. Nah, setelah ini kita bakal ngajutin perjalanan pakai perahu untuk mendistribusikan perlengkapan sekolah ke SD di sana ya. Ya, buka mata, balik kanan. Balik badannya, dilihat tasnya. Dibuka tasnya. Seneng nggak? Ayo teman muda, ada apa di dalam? Nanti pastinya jangan buang sembarangan ya. Ya, ada matanya. Iya. Akhirnya selesai juga proyek kita di SDS Budi Karsa dengan Indonesia Muda Club dari Kementerian BUMN. Sampai jumpa di proyek Indonesia Muda Club selanjutnya. Dadah. Ya, lihat teman-teman, gimana teman-teman kita dari milenial BUMN membuat social project dan kami juga menunggu kawan-kawan milenial dimanapun berada untuk membuat project-project yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan Indonesia Muda Club. Nanti kita carikan anggarannya dan carikan biayanya dan bagaimana supaya milenial BUMN itu berkarya di tempat-tempat di daerah-daerah. Jadi kami masih menunggu semua usulan proyek-proyek dari kawan-kawan dan manfaatkan kesempatan ini untuk bisa membantu masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dan kali ini kita akan kembali di kawan-kawan di ini ya, di anak-anak muda tadi yang Timor Leste, ada yang di Aljazair, ada di Arab Saudi dan sebagainya. Dan ini sudah ada penanya dari Rian ini dari Jamkrindo. Rian, silakan kalau Rian mau bertanya untuk kawan-kawan di kawan-kawan di 5 negara ini. Silakan Rian. Baik Bang. Saya Rian Bang dari Wika Bang. Oh dari Wika. Tadi dikira dari Jamkrindo. Oke, silakan. Sama Bang Tubur Bang. Oke. Mau tanya teman-teman bahwa kan sebenarnya strategi internasional. Rian, lu buka dulu ininya. Buka dulu maskernya, nanti dikira siapa lagi. Ntar Rian yang lain kan beda bahaya kita. Kluster perkantoran nih. Oke. Jadi
kan strategi internasionalisasi ini pastinya merupakan satu rencana strategis dari sebuah perusahaan gitu ya. Dan pengen tahu sih market selection ini menjadi, biasanya kalau strategi internasionalisasi itu kan selalu market selection-nya nggak boleh sampai salah. Karena resikonya besar banget gitu, baik kontraktual atau apapun gitu. Dan saya ngebayangin kalau BUMN, sesama BUMN menyusun market strateginya ini bareng-bareng, kayaknya masuk ke satu negara itu juga bisa bakal menjadi solution provider buat top itu tersebut gitu, solusi sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu dari masing-masing BUMN yang sekarang bekerja di luar sendiri, strategik thinkingnya masuk ke salah satu negara itu apa aja sih pertimbangannya? Ya, Rian. Oke Rian, terima kasih. Kawan-kawan mungkin ada siapa yang bisa menjawab dari mana nih? Dari Yeni mungkin bisa jawab Yeni atau gimana Yan? Silakan Yan, jawab Yan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Untuk market selection ya. Oke, kita untuk logam timah sendiri kita memilih negara mana yang kita masuk itu pastinya adanya customer terlebih dahulu dong. Jadi kami menyeleksi negara mana yang pertama pasti ada yang pengguna dari produk kami, yaitu lebih ke arah perusahaan yang negara yang banyak memproduksi barang-barang elektronik itu pasti. Karena penggunaan timah sendiri adalah salah satunya yang terbesar adalah solder. Jadi kalau makanya yang kami masuki adalah Jepang, Taiwan. Kemudian kalau untuk di Eropa itu kita masuk ke negara yang sama, yaitu juga pengguna solder dan tinplate. Jadi kalau kami lebih ke arah bukan negaranya yang dimasukin, tapi di manakah letak pengguna dari produk kami tersebut. Oke. Makasih ya ini kawan-kawan dari PTPN 7. PTPN 7 pun sekarang ini lagi nobar. Terima kasih kawan-kawan PTPN 7 yang sedang nobar di tempatnya ya. Terima kasih. Nah, silakan yang lain. Ida mungkin bisa jawab pertanyaan dari Rian tadi. Oke, siap Bang. Ya. Jadi masalah penetrasi pasar ya Bang. Betul nih. Kalau kita masuk ke luar negeri kan bukan hanya nice to have ya Bang. Ya. Hanya buat gaya-gayaan gitu kan. Tapi juga betul membawa misi yang juga jelas, ada profit dan benefit. Jadi memang dalam hal ini sekali lagi bagaimanapun kita melihat memang studi pasar itu nomor 1 Bang. Kita memastikan bahwa pasarnya memang di sana ada. Dan satu hal lagi, apa yang bisa menjadi mengimprove lantai pasok produk Indonesia ke sana. Karena sebetulnya kalau kita punya bisnis di luar, tapi tidak ada efek terhadap produk kita dalam negeri bisa keluar sana, kayaknya kayak sayur kurang garam Bang, kurang sedap jadinya gitu. Kalau kita punya bisnis di luar, yang sama juga produk kita masuk ke negara itu, selain juga kita membantu diplomasi ekonomi negara kita, Indonesia, juga membantu mengenalkan produk Indonesia, juga kita ada nilai tambah yang tentunya secara neraca perdagangan memberikan kontribusi positif Bang. Jadi bagaimanapun penetrasi pasarnya adalah market review itu nomor 1 Bang. Pastikan itu kita dapat dulu. Next-nya adalah tinggal disesuaikan dengan business acumen masing-masing. Itu begini Bang, sharingnya Bang. Oke, terima kasih. Nah ini ada lagi nih, kita tanya lo Yogi. Yok, gimana Yok? Pertanyaan dari Rian. Bisa jawab ya, bagus pertanyaannya. Jadi of course pertama market research dulu. Nah ini yang kedua tambahannya. Saya meng-quote kenapa akhirnya Telkom berbisnis internasional. Saya meng-quote terus terang dari CEO kami terdahulu Pak Arif Yahya. Business follow people. Dia bilang seperti itu. Artinya apa? Follow people itu mana ada orang Indonesia yang paling banyak di sana. Akhirnya Bang, kita punya 10 global offices yang di sana tuh paling banyak masyarakat Indonesianya, termasuk Hong Kong Bang. Kita punya global office di Hong Kong, kita punya global office di Taiwan, kita punya global office di Malaysia juga. Karena apa? Masyarakat Indonesianya banyak, termasuk Indonesianya Timor Leste, di mana hampir 5.000 orang di situ. Sehingga ada captive market minimal yang kita bisa dapat ketika kita implementasi di sana. Itu juga salah satu memudahkan kita untuk masuk ke market. Nah, dari situ kunci kedua adalah kolaborasi. Jadi kami di Timor Leste ini kolaborasi dengan hampir semua BUMN. Benar, kita ada Wika di sana. Wika bangun ini juga Bang, bangun menara terbang, airport. Bagus sekali di Okusi.
Pakai Bandara, internetnya apa? Telkomsel bang, pasti bang. Pakai internetnya ya Telkomsel kan gitu. Jadi termasuk kita kerjasama dengan BRI. Di sini ada BRI dan Mandiri bang. Jadi kita punya e-wallet dan kita nanti banknya memakai BRI dan Mandiri. Jadi ini yang Dan kolaborasi. jangan lupa pakai link aja. Nah di sana nggak ada link Belum aja ada bang. link aja ya, belum ada link aja. Kita buat bang, udah kita buat. Namanya Tipe. Namanya Tipe, Timor Pay. Jadi Timor ini Pay. nanti ya inilah nanti jadi e-walletnya, mudah-mudahan ini menjadi e-walletnya Timor Leste. Baru launching bang, 2 bulan yang lalu. Oke, terima kasih Yogi. Nah ini kan kelihatan ya bahwa ternyata kawan-kawan ini untuk pertama sekali mereka ambil captive marketnya. Captive marketnya siapa? Ya orang Indonesia. Kalau tadi Kimia Farma lihat bahwa banyak haji, banyak umroh, ya ada umroh itu adalah orang Indonesia, maka yang diambil captive marketnya adalah orang Indonesia. Mungkin BNI pun demikian. Yeni agak berbeda. Yeni kan dia kalau bermainnya ini ya, ada yang memang dia bulk lah, besar banget. Ya komoditi jadi lain, bukan retail. Oke, ini ada pertanyaan dari kita, ada Tami dari Jamkrindo. Silakan Tami, mau bertanya sama siapa? Selamat sore. Sore. Ya, saya Tami dari Jamkrindo. Izin bertanya dengan Pak Ida. Ya. Ya, saya ingin bertanya terkait apa saja sih tantangan dalam melakukan penetrasi pasar internasional dan bagaimana sih strategi perusahaan untuk peningkatan pasar internasional tersebut. Terima kasih. Silakan Ida. Ida ditanya detail nih. Ida kau ditanya karena kau ganteng mungkin. Kau pakai jambang, pakai bulu-bulu gitu. Langsung Tami tertarik sama kau. Kan sesuai kearifan lokal bang, sesuai kearifan lokal harus menyesuaikan. Ya, makasih Mbak Tami ya atau Dek Tami, saya nggak tahu nih, mungkin Dek Tami aja deh biar lebih akrab. Jadi memang tantangannya adalah kalau kami di dunia bisnis healthcare untuk masuk ke pasar itu adalah bagaimanapun juga kita harus memahami yang namanya regulasi terkait bisnis kita. Karena hampir sebagian besar country risk itu terkait dengan masalah regulasi. Baik itu regulasi hukum atau bisnis. Contoh misalnya kalau kita masuk ke pasar Saudi ini, dia punya standar Saudi FDA yang sama dengan Saudi Amerika. Saudi American FDA. Artinya apa? Kita harus betul-betul mempertimbangkan apakah secara produk kita pun bisa memenuhi market tersebut. Yang kedua, kita juga melihat bahwa bagaimana misalnya Saudi ini dia mengacu ke mana sih? Dia mengacu pasarnya ke mana? Dia mengacu ke pasar Eropa dan Amerika. Maka kita pun juga melihat bahwa bagaimana style kita masuk ke sana sehingga bisa diterima oleh pasar. Kalau kita bicara pasar lokal Saudi ya Bang. Tapi kalau kita bicara lokal yang tadi yang segmented kayak Indonesia, kayak kita lebih tahu lah bagaimana kita menghandle bisnis segmen tersebut. Itu mungkin sementara Bang. Oke. Makasih. Ada lagi pertanyaan tadi dari siapa? Ada yang baru lagi? Ada Farhan. Farhan mana Farhan? Farhan dari Universitas Brawijaya Malang. Silakan Farhan, ini dari teman-teman BEM. Ya, silakan. Silakan Farhan. Biar teman-teman yang muda yang masih mahasiswa tertarik dan pengen ke luar negeri kali. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Ini menarik ya karena banyak dari teman-teman BUMN juga, Mas-mas dan Mbak, itu dari BUMN yang berasal dari negara-negara di berbagai kontinen. Nah ini saya pengen nanya ya, di situasi COVID seperti ini nih, jadi hambatan secara internasional bagi perusahaan BUMN dalam bersaing seperti apa? Serta kayak market positioning sekarang gitu, misalkan BNI di New York, terus juga Wika di Alger, dan juga Telkomsel tadi ya, yang di Timor Leste seperti apa gitu dengan perusahaan-perusahaan ini. Kan saya juga pengen tahu gitu sebenarnya. Gitu. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin ada yang bisa jawab. Fajar bisa jawab Jar. Silakan Jar. Siap Bang, siap. Oke, Mas Farhan ya Mas ya. Pertanyaan bagus tuh Mas. Jadi memang COVID ini sebuah tantangan ya, tantangan tersendiri. Ini nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Sebagai sebuah lembaga keuangan ya, yang pasti itu operational risk. Operational risk itu pertama, karena yang tadinya kita bisa kerja operational bank itu bisa kita kerjakan di kantor, tiba-tiba kita tidak bisa ke kantor. Nah, itu kita dituntut untuk cepat
beradaptasi. Jadi agile mentality-nya ditantang di sini. Nah, disinilah kita BNI itu kebetulan memang sebagai bank kita kan punya banyak SOP kita tuh cukup rigid ya. Jadi kita juga ada yang namanya BCP protokol. Begitu ini COVID melanda, itu BCP protokol kita langsung on. Terus ini apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita pada saat itu ini saya ceritakan pengalaman New York ya. Kita langsung melakukan split operation. Teman-teman ada yang kerja di kantor, sama ada yang kerja di BCP site. Itu remote site. Ya, itu kenapa kita pecah? Karena untuk mengurangi terjadinya atau resiko penularan. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata tambah parah. Kebetulan New York itu adalah epicentrumnya COVID di US pada saat itu. Ya. Jadi kita mau nggak mau benar-benar kita kurangi jumlah pegawai yang datang ke kantor dan yang datang ke BCP. Ya. Nah itu tantangan tersendiri karena yang kita terbiasa kumpul bareng kalau ada masalah hadap-hadapan ngobrol, ini gimana nyelesainnya? Ini sekarang kita jadinya harus virtual. Nah, dengan virtual ini ada tantangan tersendiri. Apa itu? Cyber security. Jadi teman-teman IT itu mau nggak mau harus cepat belajarnya untuk gimana menutupi hole-hole di cyber security ini. Itu operational risk. Kemudian kita sebagai bank kita ada yang namanya credit risk. Nah, apa itu credit risk? Itu adalah resiko gagal bayar dari debitur kita. Itu tidak bisa dipungkiri dengan adanya COVID ini. Debitur-debitur kita yang tadinya mungkin katakanlah penjualannya tahun lalu 100, mungkin tahun ini nggak 100 lagi. Ya. Kan kita expect-nya tumbuh ya, tahun lalu 100, tahun ini 120. Tapi dengan adanya ini, perekonomian melambat. GDP di Singapura atau di Indonesia kan sudah mulai resesi ya, sudah Indonesia belum. Indonesia bagus belum Pak? Korea. Ini Amerika sudah masuk resesi. Jadi memang kategorinya agak beda kalau di Amerika ya. Belum kelihatan 2 kuarter tapi sudah dikatakan resesi. Okay. Nah, itu kita langsung melakukan stress testing. Ini debitur kita mana-mana aja nih yang berpotensi. Pada saat itu mungkin belum jadi pandemi kita ada stress test ya. Pada saat masih di Wuhan, itu kita langsung stress test. Itu debitur kita mana-mana aja nih yang berpotensi. Nah, kita dari daftar stress test tersebut, kita akhirnya ada beberapa yang kita sell down akhirnya. Sell down itu maksudnya kita lepas nama-nama tersebut untuk mengurangi exposure resiko. Nah, begitu pandemi melanda US, itu stress test-nya lagi itu. Mana lagi nih debitur-debitur kita? Alhamdulillahnya BNI New York ini kita portfolionya banyak di healthcare, kemudian di telecommunication sama di teknologi. Itu cukup resisten terhadap pandemi ini. Ada faktor hokinya kita memang. Kita pada saat ekspansi dulu itu resiko makro perlu kita pertimbangkan. Jadi kita menyasar 3 industri utama ini. Nah, itu tantangannya ya. Oke, Jar. Thank you, Jar. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman ada pertanyaan dari Nursi Nur. Ini nanya nih ke kawan-kawan di ini. Ini bagaimana strategi kita untuk meningkatkan kapabilitas dari kawan-kawan di luar negeri supaya bisa menghadapi market di negara tersebut. Jadi ketika kita ekspansi tidak lagi ke captive marketnya, ini strateginya apa gitu untuk menghadapi market baru. Nah, sini ada kalau mungkin Tumbur ya, mungkin bisa ya. Oke. Nah, untuk market luar negerinya Wika ini memang ada beberapa hal. Satu adalah tadi sudah disebut kalau memang captive market ataupun existing market kita udah dapat melalui repeat order ya. Jadi dengan portfolio kita yang bagus, kita di suatu negara itu sudah selalu dapat repeat order gitu ya. Nah, yang kedua memang sejak tahun 2012 kita udah kerjasama dengan Kemenlu. Jadi Kemenlu itu secara quote menjadi marketingnya Wika di semua negara. Jadi kita kerjasamanya cukup bagus. Ada potensi pasar kita tidak lanjutin. Nah, kerjasama dengan Kemenlu ini memang sangat-sangat erat maupun marketing maupun operasional gitu ya. Nah, yang ketiga untuk marketnya bisa di-create dari Indonesia sendiri. Beberapa BUMN kerjasama. Ya seperti misalnya kita udah bersama dengan Angkasa Pura II mau mengoperasikan bandara di Afrika misalnya, atau Inka mau membuat KAI kereta di Afrika. Kita nanti
konstruktornya kita, membangun bandaranya kita maupun investasi seperti itu. Nah, itu kita meng-create sendiri. Nanti secara bilateral negara itu akan mengasih garansi, bagaimana negara itu mengasih garansi ke proyek-proyek tersebut. Nah, itu bisa membuat kita lebih aman investasi maupun proyek kita gitu, Bang. Oke, makasih Tumbur. Nah, saya mau tanya sama kawan-kawan, apakah di tempat kawan-kawan masing-masing, negara masing-masing, itu ada nggak jaringan atau tempat ngumpul-ngumpulnya teman-teman BUMN? Misalnya dengan BRI, dengan Mandiri, atau kalau gitu, atau yang lain. Ada nggak tempat ngumpul-ngumpulnya? Ya, saat ini sih tempat ngumpul sih masih belum, tapi kita biasa bersama di KBRI, Pak. Jadi KBRI ada acara kita kumpul. Siap. Di New York gimana? Di New York gimana, Jar? Ada nggak? Kita cukup dekat, Bang. Kebetulan BNI sama BRI di New York ini, kita sama-sama di Broadway, di Manhattan. Jadi kita jaraknya nggak nyampe sekilo lah antar kantor. Jadi kadang kita suka makan untuk bareng. Ida gimana? Di sana gimana di Arab Saudi? Kita mostly di bawah koordinasi dari KJRI, Bang. Di sini kita berkumpul dengan teman-teman. Contohnya yang paling dekat kita dengan teman-teman dari Telin, Bang, sebelumnya. Kita dengan Telkom kita dekat. Karena gini, kita bisa tahu di mana orang bisa berkumpul itu dari teman-teman Telin, Bang. Ketahuan di mana kita buka di sana, kita punya apotek. Pas banget ininya. Kawan-kawan, saya mau beritahu ya. Kawan-kawan mau saya beritahu nih. Pak Erick Thohir itu akan punya konsep besar mengenai BUMN di luar negeri. Ya. Kemarin kan beliau sudah mengatakan bahwa kita akan ekspansi ke luar negeri. Ya, BUMN akan ekspansi ke luar negeri dan beliau akan punya kejutan untuk semua BUMN yang ada di luar negeri. Nanti kejutan ini tunggu aja tanggal mainnya. Yang pasti akan membuat BUMN kita akan sangat kuat di luar negeri dan akan lebih kompak, bisa mengatur market bersama-sama, bisa melihat peluang-peluang sama-sama, sambil bisa memanfaatkan kekuatan masing-masing BUMN. Tapi saya belum bisa ngomong nih apa yang akan dihasilkan oleh dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir. Tapi kemarin kami rapat kemarin beliau sudah mengatakan akan menghasilkan sesuatu untuk BUMN-BUMN di luar negeri. Kita akan tunggu nanti dan teman-teman profesional muda, terima kasih karena Anda sudah menonton acara kita, sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan dari luar negeri, bagaimana peluang-peluang di sana, bagaimana langkah-langkah mereka, bagaimana market yang mereka buka, kemudian juga bagaimana mereka menghadapi budaya dan juga market yang ada, dan yang pasti mereka tetap berusaha untuk memperkuat Indonesia semakin global dalam hal ini adalah produk-produknya. Jadi kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini dan kita akan kembali lagi di Indonesia Muda Club episode mendatang. Tapi sebelumnya saya juga berikan terima kasih kepada sponsor yang sudah mensponsori acara Indonesia Muda Club, kawan-kawan dari Jamkrindo, kawan-kawan dari BNI, dan kawan-kawan dari PLN. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bagi insan dunia
Ada nggak sih hal yang lebih simpel tanpa harus dikejar deadline? Kayak sekarang listrik padam, gue dengan mudah isi token di BNI Mobile Banking. Gue liburan lagi. Woi, buruan, deadline. Kayaknya aku bisa ngasih kamu diskon 50%. Punya klien cantik gak perlu perhitungan. Nah, terima deh bukti transferannya. Semua urusan jadi simple. Aktifkan segera dari smartphone-mu tanpa ke bank. BNI.